Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi, siang, maupun malam, dimanapun teman-teman berada. Semoga selalu sehat, selalu semangat dalam kita meneruskan belajar. Pada pertemuan kali ini, kita akan melanjutkan materi, yaitu pembahasan mengenai transfer massa pada pengolahan pangan. Pada pertemuan yang sudah kita lalui sebelumnya, kita telah membahas beberapa hal yang berkaitan dengan aliran fluida. Nah, ternyata aliran fluida itu sangat berpengaruh atau menjadi faktor yang penting pada saat sebuah massa itu dia berpindah dari satu daerah ke daerah yang lain. Seperti yang teman-teman lihat di dalam slide, contoh dari transfer massa adalah seperti contohnya di situ ada Dalgona Coffee yang sekarang sedang viral begitu ya. Di situ ada dua jenis liquid, di mana yang liquid yang satu dia lebih cair, lebih encer, dan liquid yang satunya lagi dia lebih kental. Namun lama-kelamaan dia akan bersatu begitu ya. Lama-kelamaan dia akan bercampur, apalagi kalau kita tambah dengan adukan. Dapat juga teman-teman lihat transfer massa itu seperti pada kita memberikan atau menuangkan sirup ke dalam air gitu ya. Dalam air yang air tawar gitu. Nah, di situ terjadi air yang semula berwarna jernih, bening, kemudian dia akan mengikuti warna seperti warna sirup. Nah, pada pembahasan mengenai transfer massa ini kita fokuskan pada pembahasan mengenai difusi. Apa itu difusi? Teman-teman sudah pernah belajar sebelumnya. Difusi yaitu sebuah pergerakan dari suatu molekul. Nah, pergerakan yang seperti apa nanti akan kita bahas ya. Bagaimana zat itu berpindah dari suatu bagian pada suatu sistem ke bagian yang lain. Nah, perpindahan tersebut itu dikarenakan adanya pergerakan molekul yang random atau tidak beraturan. Nah, disitulah terjadinya difusi, yaitu pergerakan molekul dari suatu daerah yang mempunyai konsentrasi tinggi ke daerah lain yang berkonsentrasi rendah. Ya, misalkan di situ ada ilustrasi daerah 1 dan daerah 2. Di situ ada molekul A dan molekul B. Nah, molekul A itu dia akan berpindah dari daerah 1 ke daerah 2 melewati molekul B. Dia akan melewati rongga-rongga atau ruang-ruang yang ada di antara molekul B. Nah, pergerakan itu dikarenakan adanya sebuah energi yang kita kenal dengan energi kinetik. Nah, apabila jumlah dari molekul yang ada pada daerah 1 itu banyak, maka yang berpindah ke daerah 2 pun juga akan lebih banyak. Kemudian percobaan lain juga dilakukan oleh Crank pada bukunya, yaitu Matematika Difusi, atau itu merupakan sebuah buku terjemahan dari Mathematics of Diffusion. Di situ dia mencoba begitu ya, melakukan percobaan dari sebuah silinder yang diisi dengan dua fluida yang berbeda, ya, yaitu iodin, kemudian ditambahkan di atasnya yaitu air murni. Jadi iodin dulu diisi, kemudian atasnya baru dikasih tambahkan air murni. Nah, setelah beberapa saat, bagian yang atas itu akan berwarna, ya. Bisa dilihat teman-teman di situ saya gambarkan yang warna hijau adalah iodin dan warna pink atau merah di situ yang teman-teman lihat itu adalah air murni begitu ya, air lah. Nah, setelah beberapa saat terjadi perpindahan yaitu dari iodin ke atas begitu ya. Sehingga mengakibatkan air yang semula jernih itu akan mengikuti warna dari iodin. Sehingga warna dari iodin itu sendiri akan menjadi pudar begitu ya, akan jadi pudar karena dia ada pergerakan ke arah air murni.
Ya, makanya terjadi perpindahan dari yang konsentrasinya tinggi, yaitu iodin. Iodin mempunyai konsentrasi yang lebih tinggi daripada air ke konsentrasi rendah. Sehingga walaupun dia posisinya iodin itu ada di bawah, itu dia bisa berpindah ke atas karena adanya energi kinetik dan yang mengakibatkan molekul itu berpindah secara difusi. Ini kita masih berbicara mengenai difusi ya, bukan adanya aliran, karena di sini kita menghadapi suatu kasus yang fluida itu diam. Kalau konveksi itu kan dia ada aliran begitu ya. Nah, ini difusi. Nah, kemudian ada sebuah hukum ya, hukum dalam fisika begitu ya, yang dinamakan hukum Fick. Hukum Fick mengatakan bahwa pada campuran binary, binary itu adalah campuran dua jenis campuran yang berbeda, gitu ya, binary dua, gitu. Jadi dua jenis campuran yang berbeda. Laju massa dari komponen A sebanding dengan perubahan konsentrasinya. Ya, sehingga M dot A yaitu laju aliran massa dari komponen A per luas permukaannya itu sebanding dengan perubahan dari konsentrasi komponen A terhadap perubahan jarak atau lokasi atau koordinat dari komponen A itu sendiri. Ya. Sehingga apabila kita kemudian masukkan sebuah konstanta, ya, konstanta ini nilainya tetap, sebuah angka begitu ya, sebuah bilangan, maka rumus yang di atas tadi menjadi M dot A per A, yaitu laju aliran massa dari komponen A per atau terhadap luas permukaannya sama dengan minus dari konstanta DAB, ya. DAB itu maksudnya adalah konstanta yang menyatakan perpindahan dari komponen A pada fluida B, gitu ya. Dikalikan dengan perubahan atau delta dari konsentrasi A dibagi dengan delta dari koordinat atau lokasi atau perpindahan jarak tersebut. Ya. Nah, di situ sudah saya tambahkan DAB adalah koefisien difusi komponen A pada liquid B. Atau DAB dapat juga kita sebut dengan difusivitas. Dalam bahasa Inggris disebut dengan diffusivity. Ya. Nah, DAB itu sendiri dia mempunyai sebuah satuan yaitu meter persegi per second. Ya. Kemudian kita coba masukkan satuannya, ya. Masukkan satuannya bahwa M dot A per A, M dot A itu kan kilogram per second. Jadi M dot ya laju aliran massa itu kan kilogram per second. Dikalikan atau dibagi dengan luas permukaan. Luas permukaan satuannya meter persegi. Kemudian DAB itu satuannya meter persegi per second dikalikan DCA, konsentrasi satuannya adalah kilogram per meter kubik sama dengan massa jenis, ya. Dibagi dengan dx, x ini adalah jarak. Jarak itu satuannya berarti meter, ya. Sehingga kalau kita sandingkan begitu, kita bandingkan, maka sisi kanan atau ruas kanan dan ruas kiri itu sama-sama dapat kita coret, sehingga nilai dari difusivitas itu adalah dimensionless atau tidak punya dimensi, tidak punya satuan. Ya, jadi nilainya angka. Nah, kemudian apabila B adalah liquid dan molekulnya lebih rapat satu dengan yang lain, maka komponen A membutuhkan waktu yang lebih lama untuk bergerak melewati daerah 1 ke daerah 2. Jadi, komponen A-nya masih sama ya. Komponen A itu adalah komponen yang bergerak. Dan B itu adalah liquid atau fluida, di mana dia merupakan area di mana komponen A itu bergerak. Nah, apabila fluida atau liquid
B itu dia lebih rapat, kalau lebih rapat berarti konsentrasinya kan lebih tinggi ya, lebih kental begitu viskositasnya. Jadi dia lebih rapat, maka komponen A itu akan semakin susah begitu ya. Karena dia untel-untelan, umpel-umpelan gitu ya. Akan semakin susah bergerak karena dia rapat banget antar molekul dari liquid B itu tadi. Maka dia membutuhkan waktu yang lebih lama daripada liquid yang lebih cair. Nah, maka dari itu nilai difusivitas pada liquid atau zat cair itu lebih kecil dibandingkan pada gas. Ya. Nilai difusivitas yang lebih kecil itu berarti menandakan bahwa kemampuan dia untuk merambat, kemampuan dia untuk bergerak itu lebih kecil daripada komponen lain, misalkan gas kalau di sini dibandingkan ya. Jadi suatu zat yang bergerak di satu fluida yang bergerak di zat cair dan bergerak di gas, dia difusivitasnya lebih tinggi di gas. Dalam arti dia lebih cepat, dia lebih mudah untuk berpindah begitu ya. Semoga paham. Dan difusivitas pada solid atau zat padat itu lebih kecil lagi dibandingkan dengan zat cair. Karena tadi semakin rapat, maka dia akan semakin sulit untuk bergerak begitu ya, untuk berpindah. Maka semakin padat, semakin rapat zat itu, maka suatu fluida itu akan semakin susah atau nilai difusivitasnya semakin kecil. Oke. Difusivitas pada gas besarnya 10⁵ lebih besar daripada liquid. Jadi sebegitu besarnya, karena gas itu kan kalau kita amati secara molekuler, dia itu lebih rongganya lebih berongga ya. Jarak antar molekulnya itu lebih besar daripada liquid. Apalagi dibandingkan dengan zat padat gitu ya. Difusitas pada cairan bervariasi tergantung dari konsentrasi komponen yang berdifusi. Ya. Maka itulah nanti yang akan kita cari. Itulah nanti yang akan kita hitung gitu ya. Berapakah nilai difusivitas pada cairan? Karena kita tahu bahwa liquid itu beraneka ragam, konsentrasinya luar biasa banyak, maka harus membutuhkan perhitungan-perhitungan khusus yang agar perhitungan mengenai aliran itu lebih presisi begitu, lebih tepat ya. Misal contohnya amonia NH3 itu difusivitasnya di udara itu nilainya 0,198 kali 10⁻⁴ meter persegi per second. Jadi selama 1 detik NH3 atau amonia itu di udara itu mampu merambat atau berpindah sepanjang 0,198 kali 10⁻⁴ meter persegi. Ya, per second-nya, per detiknya. Dibandingkan dengan di air, nilai difusivitasnya lebih lebih besar lagi ya. Nilainya lebih kecil lagi. 1,64 kali 10⁻⁹. Ya, bisa dilihat di sini adalah 10⁻⁹, di sini 10⁻⁴. Sehingga semakin kecil kan, ini semakin kecil pengalinya, maka semakin kecil pula nilai difusivitasnya. Artinya, dalam 1 second, dia hanya bisa merambat sebesar atau sejauh 1,64 kali 10⁻⁹ meter persegi. Ya, beda jauh dengan yang udara. Nah, teman-teman bisa lihat di sini selisihnya adalah 10⁻⁵ ya. Di mana di sini 10⁻⁹, di sini 10⁻⁴. Maka selisihnya yaitu 10⁻⁵. Nah, apabila di solid atau zat padat, nah itu lebih lagi ya, lebih lama lagi. Nilainya bisa sampai 10⁻⁻12 sampai 10⁻⁴. Sangat kecil gitu, sangat kecil pergerakannya. Nanti teman-teman bisa lihat di buku air polsing masing-masing pada tabel 10.1 dan 10.1A dan 10.1B itu menyatakan koefisien difusi dari gas dan uap air
Yang atas itu yang 10.1A itu di air pada suhu 20 derajat Celcius. Kalau yang 10.1B itu perambatan gas itu pada udara. Ya. Nah, ini teman-teman bisa lihat untuk yang di water atau air itu dia nilainya kecil ya, 10 pangkat minus 9. Yang di udara 10 pangkat minus 6. Untuk beberapa zat yang sama, misalkan NH3 ini ya, amonia, kemudian ada lagi yang sama, karbon dioksida, itu juga bisa dibandingkan, kemudian hidrogen juga bisa, kemudian oksigen, ya bisa juga. Nah, jadi teman-teman bisa amatilah di situ bahwa ternyata nilainya memang sebesar itu jauh perbedaannya, begitu ya. Itu per second, belum per jam, belum per 24 jam, dan seterusnya. Bisa dibayangkan ya. Nah, fluida itu dia mempunyai kondisi yang bisa kita golongkan dalam dua hal ya. Kalau dalam proses pengolahan, itu kan ada kondisi di mana dia steady state, dan ada juga yang unsteady state. Semoga teman-teman masih ingat mengenai steady state dan unsteady state, di mana steady state itu adalah kondisi di mana sistem itu tidak mengalami penambahan maupun pengurangan. Jadi, tetap gitu ya, tetap. Namanya difusi kan dia merambat ya kan, dia merambat, maka apabila pun tidak ada aliran, dia masih bisa berpindah, begitu kan. Sehingga ketika di sini steady state condition, kita akan ekspresikan atau kita akan nyatakan difusivitas gas dan zat cair tersebut pada benda padat atau solid. Nah, tadi kan di hukum Fick, kita sudah membahas atau kita sudah menyatakan bahwa M.A per A itu kan sama dengan minus DAB dikali DCA per DX. Oke, kenapa di situ ada minusnya? Itu karena adanya arah yang berlawanan. Oke, arah yang berlawanan. Nah, kemudian kita coba pisahkan variabel dx-nya. Variabel dx kita tarik ke ruas sebelah kiri, menjadi persamaannya M.A per A dikali dx sama dengan minus DAB dikali DCA. Ingat, DAB di sini adalah difusivitas, DCA, D-nya ini adalah delta, atau perubahan ya. Beda ya, beda. Sehingga kalau teman-teman lihat, ini adalah bentuk, seperti bentuk dari integral, begitu ya. Sehingga kita kemudian tambahkan saja integral di dalamnya, agar dx-nya ini naik pangkat menjadi x, begitu ya. Sehingga M.A per A dikalikan integral X2, X1 ke X2, ya, batas minimnya X1, batas maksimumnya X2, dari dx sama dengan, nah, agar kanan dan kiri sama, maka yang kanan juga kita kalikan dengan integralnya. Integralnya integral apa? Integralnya adalah integral CA, atau konsentrasi. Karena perubahan yang terjadi di sini adalah perubahan konsentrasi. Kalau yang sebelah kiri itu perubahan jarak, ya kan? Sehingga minus DAB dikalikan integral CA1 ke CA2 dari DCA. Oke? Semoga teman-teman masih ingat bagaimana cara mengintegralkan. Ya, kalau ini kan kita sudah ada batas integral atas bawahnya, maka tinggal dimasukkan aja M.A per A, maka batas atas dikurangi batas bawah, sehingga X2 min X1. Karena di sini koefisiennya tidak ada, dalam arti ini 1, maka koefisien untuk X-nya juga 1 ya. X2 min X1 sama dengan minus DAB CA2 batas atas dikurangi batas bawah, min CA1. Nah, kemudian kita pindahkan ruas, ya, sehingga ketemu persamaan seperti hukum Fick yang di awal tadi, M.A per A, sama dengan ini, M.A per A. Caranya adalah X2 min X1-nya kita pindah ruaskan ke ruas sebelah kanan, sehingga terbentuk
DAB, nah ini kita ingin menghilangkan minusnya ya. Kita ingin menghilangkan minusnya sehingga kita balik aja. Ini kan dia perkalian biasa ya, perkalian yang substitusi. DAB kita balik CA1 min CA2 per X2 min X1. Oke? Jadi hukum fix di sini bisa kita gunakan macam-macam ya, Dek ya. Bisa untuk mencari laju 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 aliran massa, bisa untuk mencari luas permukaan, bisa untuk mencari berapakah difusivitas, berapakah konsentrasi, dan berapakah perubahan jarak ya, atau pergerakannya. Kemudian bagaimana dengan bentuk silinder? Ya. Bentuk silinder, teman-teman, kita tidak perlu menjabarkan dari awal ya, bagaimana rumus ini terbentuk. Kita berpatokan pada ini saja bahwa M.A atau laju aliran massa dari komponen A sama dengan difusivitas A pada B. Ingat ya, ini bacanya gitu ya, difusivitas A pada B dikali 2 VL, di mana L itu adalah panjang atau tinggi tabung, dikalikan konsentrasi A1 dikurangi konsentrasi A2 per logaritma normal atau ln dari jari-jari luar per jari-jari dalam. Oke. Itu rumus untuk menghitung komponen-komponen dalam difusi untuk bangun atau wadah yang berbentuk silinder. Nah, apa yang terjadi pada kondisi steady state? Apa yang terjadi pada kondisi di mana dia tidak ada penambahan maupun pengurangan massa? Yang pertama, konsentrasi pada daerah batas adalah konstan. Daerah batas atau kita sebut dengan interface itu merupakan perbatasan antara dua liquid. Kalau tadi misalkan ada iodin dan air, maka perbatasan antara iodin dan air itu merupakan daerah batas atau interface. Kemudian yang kedua, difusi terbatas pada pergerakan molekul pada solid. Oke. Ini ada apa namanya? Ada catatan khusus begitu ya. Karena ini tadi steady state-nya kita bahas untuk batasnya ini merupakan batasan solid. Ya, misalkan di sini kita sebutkan, kita ibaratkan dia tangki begitu, batasannya kan solid. Maka yang terjadi adalah pergerakan yang terjadi pada batas solid begitu. Kemudian yang ketiga, difusivitas tidak terpengaruh oleh konsentrasi. Ya. Yang keempat, tidak ada perubahan temperatur pada zat padat. Jadi zat padat yang sebagai zat yang bersentuhan langsung dengan liquid atau fluida, dia tidak mengalami perubahan suhu. Nah, selanjutnya kita mengenal ada istilah convective mass transfer atau dalam bahasa Indonesianya transfer massa konvektif. Ya, transfer massa konvektif. Nah, tadi yang sudah kita pahami bersama bahwa difusi itu sebenarnya dia berjalan dengan lambat, kecuali ada faktor lain yang mempercepat, misalkan dengan pengadukan atau penambahan suhu dan segala macam. Nah, untuk meningkatkan transport atau perpindahan dari komponen, yaitu menggunakan konveksi, sehingga flux massa atau laju aliran massa, komponen itu menjadi lebih tinggi. Ya. Konveksi itu kan seperti kita lihat, kita memanaskan air, airnya akan panas itu akan mengalir sehingga semua molekul air akan menjadi panas, itu kan konveksi. Maka pergerakan molekulnya itu semakin cepat. Nah, teman-teman, kalau kita pernah membuat minuman dengan pemberian air panas gitu ya, itu akan lebih mudah tercampur gitu kan. Karena di situ ada penambahan energi yang mengakibatkan adanya
pergerakan yang sifatnya konvektif, gitu ya, konveksi. Sehingga apa? Sehingga laju aliran massanya atau flux massa itu bertambah atau menjadi lebih tinggi. Transfer massa konvektif terjadi pada gas dan liquid pada padatan yang berpori atau poros. Ya, jadi dia melewati sebuah padatan yang dia punya pori-pori. Dia tidak mampat gitu. Transfer massa konvektif terjadi pada perbatasan antara dua fase atau interface tadi yang sudah saya jelaskan, dan proses yang terjadi adalah gabungan antara difusi sekaligus aliran fluida. Nah, inilah yang membedakan difusi dan konveksi ya. Kalau di konveksi itu dia terjadi aliran fluida begitu. Kalau di difusi kan dia hanya perpindahan. Nah, dari situ kemudian kita menemukan sebuah model matematis untuk menghitung secara lebih akurat begitu. Nah, di dalam transfer massa konvektif tadi, kita mengenal ada sebuah koefisien yang dinamakan koefisien transfer massa konvektif. Ya. Sehingga koefisien itulah nanti yang akan menentukan seberapa besar atau seberapa cepatkah si fluida atau zat cair maupun gas itu dalam dia bergerak. Ya. Nah, koefisien itu kita simbolkan dengan Km. Ya, Km. Km adalah laju transfer massa per satuan luas per satuan perbedaan konsentrasi. Kalau kita modelkan secara matematis, maka kita menemukan bahwa Km itu sama dengan M.B, ya, M.B atau massa atau laju aliran massa pada fluida B per luas permukaan si fluida itu di mana tempatnya, dikalikan perbedaan atau delta dari konsentrasi pada fluida, ya, atau bisa kita sebutkan CB1 dikurangi CB2. Nah, ini keterangannya M.B yaitu flux massa, satuannya kilogram per second. Jadi teman-teman jangan bingung, flux massa itu sama dengan laju aliran massa. Satuannya sama, kilogram per second. Lalu yang C, ini dia merupakan simbol dari konsentrasi. Di sini CB, maka dia konsentrasi komponen B. Satuannya sama dengan massa jenis, yaitu kilogram per meter kubik. Ya. Luas, atau simbolnya A besar, area, itu dia satuannya meter persegi. Nah, seperti biasa, kita ingin tahu bagaimanakah satuan dari komponen yang akan kita cari, maka kita masukkan satuan dari masing-masing komponen ada pada rumus dengan cara seperti ini ya. Kita masukkan M.B satuannya kilogram per second. Kemudian A itu kan meter persegi ya. Ini bisa teman-teman buat 1 per meter persegi atau kilogram per second kali meter persegi juga bisa. Dikali konsentrasi. Konsentrasi karena ini posisinya di bawah, maka kita balik. Ya, harusnya kan kilogram per meter kubik. Tapi karena posisinya sebagai penyebut, agar kita gampang mengoperasikannya, maka kita balik aja meter kubik per kilogram. Sehingga coret sana sini, ketemulah bahwa Km, ya, Km atau koefisien tadi, satuannya adalah meter per second. Ya, meter per second. Oke, kemudian Km itu menunjukkan volume dari komponen B yang berpindah melewati sebuah batas dari 1 meter persegi per second. Ya. Km menunjukkan volume komponen B yang berpindah melewati sebuah batas dari 1 meter persegi per second. Nah, maka di sini Km sama dengan M.B dibagi A dikali CB1 min CB2. Itu kalau kita ingin mencari M.B-nya atau berapakah flux massanya, tinggal kita kalikan ya, Km dikali A dikali CB1 min CB2. Jadi, teman-teman nggak usah bingung, kalian harus bisa mempelajari ya, harus bisa
harus bisa operasi matematika. Ya, apalagi di sini adalah operasi matematika sederhana. Kalian harus bisa. Maka kalau salah satu komponen ditanyakan, itu akan dapat membuat rumusnya begitulah. Nah, terus bagaimanakah dengan gas, begitu ya? Bagaimanakah dengan gas? Kita ingat bahwa dari persamaan gas ideal, yaitu PB sama dengan rho RT, ya. PB atau tekanan pada gas B, yaitu massa jenis atau konsentrasi massa B dikalikan dengan konstanta gas ya. Kalau di PVNRT itu kan R-nya kan konstanta gas ideal. Nah, kalau ini kan konstanta persamaan gas sempurna gitu ya. Rho B dikalikan RB itu konstanta gas dari gas B dan temperatur atau T. Sehingga Rho B sama dengan PB dibagi RB dikali T. Nah, kita ingat bahwa konstanta gas ideal, yaitu RB, itu sama dengan RU per MB. RU yaitu konstanta gas universal, dan MB, M-nya besar, ini adalah berat molekul dari gas B. Oke. Sehingga kalau kita substitusi, ya, maka ketemunya M.B sama dengan KM dikali A, ya, KM dikali A dikali MB per RU dikali T, ya. MB sama dengan KM dikali A dikali MB per RU dikali T dikali PB1 min PB2. Ya. Jadi di sini karena konsentrasi atau C itu adalah sama dengan rho, di sini kan dia lambangnya rho, maka rho yang ada pada rumus ini kita substitusi ke rumus yang M.B sama dengan KM dikali A dikali CB1 min CB2. CB1 min CB2-nya kita substitusi menggunakan rho. Ya. Sehingga ketemunya, kalau rho kan PB per RB dikali T, begitu kan. Sedangkan RB sendiri, RU dibagi MB, begitu. Jadi ketemulah, kalau untuk gas ideal, maka M.B sama dengan koefisien dari transfer massa konvektif dikalikan dengan luas permukaan dikalikan dengan berat molekul dari gas B dibagi dengan konstanta gas universal dikali T, ya, dikali lagi PB1 min PB2. Kemudian kita akan melihat konvektif mass transfer itu bagaimana, adakah korelasi dengan dimensionless number, gitu ya. Convective mass transfer itu mempunyai hubungan dengan beberapa dimensional number yang sudah kita kenal, gitu. Nah, pada difusi molekuler dan transfer massa, variabel-variabel yang sudah kita kenal beberapa pertemuan yang lalu itu memegang peranan yang sangat penting, ya. Yang pertama, kita mengenal ada difusivitas atau nilai dari laju pergerakan, ya, pergerakan dari komponen A melalui fluida B. Kemudian yang kedua kita mengenal ada fluid velocity atau kecepatan fluida, ya. Kita simbolkan dengan U kecil. Yang ketiga kita tahu ada massa jenis fluida, kita simbolkan dengan rho. Kemudian kita mengenal ada viskositas, kita simbolkan dengan mu. Kemudian kita juga mengetahui ada karakteristik dimensional, ya, karakteristik dimensional atau dimensi karakteristik,
itu dilambangkan dengan DC. Dimensi karakteristik itu maksudnya adalah tergantung dari kasus yang kita hadapi. Misalkan dimensinya adalah dimensi dari luas, maka kita menggunakan meter persegi. Kalau kita panjang, maka dimensinya adalah meter gitu. Kemudian yang keenam, ada KM atau koefisien transfer massa konvektif ya, koefisien transfer massa konvektif kalau secara lengkapnya. Yang ketujuh, kita mengenal gravitasi, percepatan. Kemudian kita juga mengenal delta rho atau perbedaan massa jenis. Nah, beberapa hal ini dia merupakan komponen-komponen penting yang memegang peranan untuk kita menghitung atau mengkalkulasi berapakah convective mass transfer. Nah, kemudian saya akan mencoba menjelaskan, menyebutkan beberapa dimensional number atau angka-angka yang tidak mempunyai dimensi, namun dia memegang peranan yang sangat penting ketika kita ingin menentukan bahwa convective mass transfer itu berapa, begitu ya. Nah, yang pertama, kita mengenal ada Sherwood number, kita simbolkan dengan NSH, dirumuskan KM, ya koefisien dari mass transfer tadi, dikalikan DC, ya, atau karakteristik dimensional, dibagi dengan difusivitas, ya, DAB. Lalu yang kedua, kita mengenal ada Smith number, atau angka Smith, disimbolkan dengan NSC, sama dengan mu. Mu apa? Mu adalah viskositas, dibagi dengan rho, massa jenis, dikalikan DAB atau difusivitas. Yang ketiga yang sudah pernah masih melekat di ingatan teman-teman, ada Reynolds number atau NRE begitu. Dia rumusnya masih ingat ya, rho UD per mu, ya. Massa jenis dikalikan kecepatan dikalikan dengan dimensi, ya. Kalau di situ biasanya diameter atau tergantung lah di ininya apa. Dibagi dengan viskositas atau mu. Yang keempat, kita mengenal Lewis number, disimbolkan dengan N, LE, sama dengan K, dibagi rho, dikali, rho ini adalah massa jenis, Cp itu adalah panas spesifik, ya, dikalikan dengan difusivitas. Nah, di sini teman-teman, kalau kita membahas mengenai thermal units, K dibagi dengan rho Cp, ya, K itu konduktivitas termal, dibagi dengan rho, massa jenis, dan Cp, yaitu panas spesifik, itu kita dapat sebut dia dengan alfa, atau alfa ini adalah difusivitas termal. Sehingga kalau kita substitusi, K dibagi rho dikali Cp, K dibagi rho dikali Cp, ini adalah alfa, maka NLE sama dengan alfa dibagi DAB. Ya. Ini hanya disubstitusi aja. Nah, kemudian masing-masing dari dimensional number di atas, dimensional number itu ya ini dek, semuanya ini ya, A, B, C, D. Ini dimensional number. Artinya, ketika kita menghitung dengan masing-masing rumus ini, hasilnya dia tidak punya satuan, tidak punya dimensi. Jadi hanya angka saja begitu. Nah, hubungan fungsional antara dimensional number di atas itu dapat dinyatakan sebagai NSH atau Sherwood number sama dengan fungsi dari NRE atau Reynolds number dan angka Smith atau Smith number. Nah, kemudian ketika sudah melakukan perhitungan dan ini dimasukkan coret-coret, maka NSH atau angka dari angka Sherwood, ya, angka Sherwood number itu merupakan
perbandingan antara total massa yang berpindah ya atau yang tertransfer gitu dibagi dengan total massa yang berpindah karena adanya difusi molekuler ya atau NSC atau number of Smith number gitu, yaitu difusi molekuler dari momentum dibagi dengan difusi molekuler dari massa. Nah, apa yang terjadi ketika kita melakukan sebuah pengeringan gitu atau penguapan terhadap bahan makanan? Ya, di situ diilustrasikan, misalkan di sini ada sebuah tray. Tray itu artinya bahasa Indonesianya nampan ya, nampan tray. Kita isi dengan fluida, misalkan ya zat cair begitu ya. Kemudian dia diberikan temperatur, maka dia akan menguap. Ya, misalkan di sini adalah fluidanya air, maka menguap menjadi uap air. Atau bisa juga ini merupakan bahan makanan padat, gitu misalkan biskuit atau mungkin chips begitu. Kemudian kita uapkan. Nah, yang terjadi pada bahan pangan di dalam ini adalah seperti ini. Jadi ini bahan makanannya dan air itu akan keluar ke permukaan. Ya. Yang merah-merah ini adalah air. Jadi dia mulai keluar ke permukaan. Air yang terkandung di dalam bahan itu akan keluar ke permukaan. Ini teman-teman akan mempelajari lebih lanjut di Satop 2 tentang evaporasi ya. Nah, sebelum dievaporasi, teman-teman juga akan belajar mengenai psychrometric. Di dalamnya kita mengenal ada 7 atau 8 ya, 7 komponen yang berperan penting dalam fluida. Salah satunya yaitu humidity ratio atau rasio kelembaban. Ya. Artinya humidity ratio adalah massa air dalam 1 kg udara. Jadi teman-teman kalau teman-teman pahami, udara yang kita hirup selama ini di sekitar kita itu tidak hanya sekedar berbentuk gas, tapi juga ada komponen airnya, begitu ya. Maka ada namanya kelembaban, yaitu massa air dalam 1 kg udara. Nah, kemudian kita akan gunakan persamaan gas ideal atau gas sempurna dengan mengasumsikan bahwa air dan uap air dan udara itu merupakan gas sempurna. Kita ingat rumus PV sama dengan nRT ya. Kalau N-nya itu kan jumlah molekul kan. Kalau ini ya PV sama dengan RT. Nah, PV sama dengan RT itu mempunyai panas spesifik yang konstan. Ya. Di mana humidity ratio yaitu dilambangkan dengan W besar. Itu sama dengan kilogram uap air per kilogram udara kering. Karena tadi kan secara definisi kan massa air dalam 1 kilogram udara, begitu kan? Maka kilogram uap air per kilogram udara kering sama dengan PW, PW yaitu tekanan dari water, ya, tekanan dari uap air, dikalikan V, V itu merupakan volume total antara udara kering dan uap air, dibagi RW, R itu adalah konstanta, W itu air, maka konstanta bagian dari uap air dikalikan dengan suhu absolut dari campuran uap air dan udara. Dibagi dengan PA. PA itu adalah tekanan A-nya itu adalah air gitu ya, udara, air. PA dikalikan V, volume total dari uap air dan udara dibagi dengan RA. RA yaitu konstanta gas dari udara begitu dikalikan dengan temperatur. Nah, di sini saya beri keterangan dan nilai yang dari masing-masing konstantanya juga saya beri ya, di mana konstanta gas dari udara kering yaitu 287 Joule per kilogram Kelvin dan konstanta gas dari uap air yaitu 461,5 Joule per kilogram Kelvin. Dan ingat bahwa
tekanan dari tekanan udara merupakan tekanan atmosfer, ya P, tekanan atmosfer dikurangi dengan tekanan oleh uap air, yang disebabkan oleh uap air. Sehingga PA sama dengan P min PW. Nah, terus kalau kita masukkan ya, kita masukkan dari rumus ini kan V sama T-nya kan sudah dicoret. Maka kan cuma tinggal PW per RW dibagi PA per RA kan. Maka kalau kita substitusi, W sama dengan RA dikalikan PW, karena ini posisinya dia terbalik dan posisinya dia tidak sebanding ya. Maka RA dikali PW dibagi RW dikali PA, PA-nya disubstitusi menjadi P min PW, sama dengan RA berapa? RA 287, RW 461,5. Ya. Dikalikan PW dibagi P min PW. Ya. Jadi tekanan oleh uap air dibagi dengan tekanan atmosfer dikurangi tekanan dari uap air. Sehingga 287 dibagi 461,5 itu ketemunya 0,622 ya. 0,622 biasa kita sebut dengan konstan gas ideal dikali dengan PW dibagi P min PW. Nah, bagaimana dengan laju aliran masanya atau m dot? Kalau tadi sudah kita membahas mengenai perpindahan dari masing-masing fluidanya, lalu bagaimana dengan perpindahan atau laju aliran masanya? Nah, laju aliran massa ini dapat kita hitung start dari ingat yang tadi ya, m dot ya, laju aliran tadi berdasarkan perubahan tekanan dari uap air ya. Nah, tadi kan rumusnya m dot b yang tadi di atas. Saya cuma ingin menunjukkan saja. Oh, sepertinya agak jauh ya. Nah, nanti teman-teman bisa cek sendirilah di PPT saya. Nah, ini ya, m dot b kan ini km dikali A dikali MB per RUT dikali PB1 min PB2. Maka kita bisa masukkan pada perhitungan mengenai laju aliran massal atau flux. Ya, dimasukkan seperti ini. Sehingga M dot W atau laju aliran massa dari uap air sama dengan Km dikali A dikali MW. Kalau di sini kan MB karena dia merupakan berat molekul dari komponen B. Kalau di sini karena dia uap air, maka berat molekul dari uap air dibagi dengan RU atau konstanta gas secara universal umum dikali suhu dikali tekanan yang diakibatkan oleh uap air pertama dikurangi tekanan yang diakibatkan oleh uap air yang kedua. Nah, kita tahu tadi di sini bahwa W itu sama dengan 0,622 dikali PW min P min PW ya. Sehingga kalau W1 ya tinggal dimasukin aja. 0,622 dikali PW1 per P min PW1. Begitu juga dengan W2 yaitu 0,622 dikali PW2 per P min PW2. Maka kalau kita lakukan operasi pengurangan, kita akan menemukan W1 min W2 itu akan sama dengan W1 min W2 ya. Itu kan sama-sama punya komponen 0,622, maka 0,622-nya kita keluarkan. 0,622 dikali PW1 per P min PW1 dikurangi PW2 per P min PW2. Nah, karena anggapannya bahwa tekanan atmosfer atau P itu nilainya jauh lebih besar dari tekanan yang diakibatkan oleh uap air, maka tekanan yang diakibatkan oleh uap air atau PW ini dianggap 0 gitu, mendekati 0 atau tidak dianggap begitulah. Sehingga kalau kita masuk kembali ke rumus W1 min W2 sama dengan 0,622 dikali PW1
dibagi P min 0 gitu ya. Berarti kan P dikurangi PB2 per P min PB2 atau PB2-nya kita anggap 0 sehingga ini tinggal P min 0 gitu. Sehingga dapatnya P. Maka karena sama-sama punya P, P-nya dikeluarin sehingga ketemu W1 min W2 sama dengan 0,622 dibagi P dikali PB1 min PB2. Ya. PB1 min PB2 kalau kita balik lagi ya, itu sama dengan W1 min W2 dikali P per 0,622. Nah, kemudian tadi kan kita ingat ya bahwa rumus dari laju, kita tadi mau mencari laju aliran massa atau flux ya. Flux massa itu kan rumusnya M dot B sama dengan Km dikali A dikali MB per RUT dikali PB1 min PB2. Nah, karena di sini dia water vapor atau uap air, maka B-nya kan diganti W. Nah, jadi kan kita masukin deh. Kita masukin ke sini. Kemudian kita substitusi PB1 min PB2 sama dengan sekian. Nah, coba ya kita masukin. M dot atau laju aliran massa dari uap air M dot W sama dengan Km, ya, Km sama dikali A dikali MW atau berat molekul dari water, ya ini tadi ya, sorry ini yang tepat ya, dibagi dengan RUT sama ya RUT. Nah yang kita substitusi adalah PB1 min PB2-nya. Di mana PB1 min PB2 yaitu W1 min W2 dikali P dibagi 0,622. Sehingga ketemulah bahwa laju aliran massa atau flux massa dari uap air atau yang diakibatkan oleh tekanan uap air itu sama dengan Km dikali A dikali berat molekul dari uap air dikalikan dengan tekanan atmosfer dibagi 0,622 dikali konstanta gas yang universal dikali suhunya, suhu absolut, dikali W1 min W2. Ya. Nah, rumus ini, rumus laju aliran massa atau laju aliran massa uap air atau mass flux gitu ya. Mass flux ini itu adalah menunjukkan nilai dari M dot W atau M dot W ini merupakan pergerakan uap air dari permukaan ke udara. Ya. Ingat bahwa kalau tidak ada fluida di atasnya, misalkan dia bendanya padat begitu, maka dia akan batasnya atau interface-nya ya lapisan luarnya begitu ya. Jadi dari permukaan air ke udara. Nah, rumus ini juga digunakan untuk menentukan waktu pengeringan dengan laju konstan. Nanti di Soto 2 juga tentang pengeringan, teman-teman akan bertemu dengan istilahnya constant rate drying period atau waktu yang digunakan untuk mengeringkan dengan laju yang konstan begitu. Nah, kita kembali ke korelasi atau hubungan antara beberapa dimensionless number tadi ya untuk perhitungan mass transfer. Nah, di sini nanti kita akan bedakan beberapa aliran dengan bidang atau ruang yang dia berbeda-beda itu bentuknya begitu ya. Yang pertama, kita ingin melihat aliran laminer yang melalui sebuah anggaplah loyang begitu ya, plate gitu. Loyang yang datar, yang flat. Rumusnya adalah NSHX. Dalam arti ini adalah Sherwood number, ya, Sherwood number dari sebuah posisi X begitu, sama dengan koefisien transfer massa dikalikan dengan X itu adalah jarak ya, jarak atau koordinat juga bisa, atau dimensionless karakteristik juga bisa sih, dibagi dengan difusivitas sama dengan 0,322 dikali
Reynolds number, L ini maksudnya adalah length, ini menandakan bahwa dia merambat melalui sebuah melalui sebuah panjang bidang tertentu begitu, makanya dikasih L, length. NRE pangkat setengah atau akar pangkat 2 dari NRE dikali dengan Smith's number, NSG, di pangkat 1/3 atau akar 3. Ya. Nah, rumus di atas dapat kita gunakan untuk nilai NSC atau Smith's number yang nilainya lebih dari atau sama dengan 0,6, atau bisa juga digunakan untuk Reynolds number yang nilainya kurang dari 5 kali 10 pangkat 5. Ingat, ini tidak punya satuan, maka ya kita nulisnya begini aja. Nah, KMX ini merupakan, maksudnya adalah koefisien dari transfer massa konvektif. X-nya itu menandakan sebuah lokasi tertentu, begitu, atau definitive location. Nah, dimensi karakteristik adalah jarak pada sisi loyang. Jadi, dimensi yang diukur itu merupakan dimensi panjang si loyang tersebut, gitu ya. Kemudian kalau misal aliran itu aliran laminer yang melewati seluruh panjang loyang, rumusnya hampir sama, yang membedakan hanya konstantanya aja. Kalau yang tadi ini 0,322, yang ini 0,664. Ya. Jadi hampir 2 kali lipatnya. Dan ini dapat digunakan untuk nilai Smith's number yang lebih dari atau sama dengan 0,6. Ya. Kemudian yang kedua, apabila alirannya itu berbentuk turbulent flow past a flat plate, jadi yang melewati sebuah loyang pipih, tapi pergerakannya atau alirannya berbentuk turbulen, yaitu NRI-nya itu kan kemarin kita di atas 4.000 ya. Kalau di sini ya, kalau di mass transfer dia disyaratkan 5 kali 10 pangkat 5. Nah, rumusnya adalah seperti ini ya. Sherwood number sama dengan koefisien mass transfer dikalikan dengan dimensi, ya, X-nya adalah dimensi, misalkan itu adalah panjang, ya maka ini X-nya adalah panjang, begitu, dibagi dengan difusivitas, sama dengan 0,0296 dikali Reynolds number dari sebuah posisi X, pangkat 4/5, dikali Smith number, akar 3. Ya, akar 3 dari Smith number. Nah, ini dapat kita gunakan apabila nilai Smith number-nya antara 0,6 sampai 3.000. Kemudian dimensi yang kita ukur adalah dimensi jarak dari pinggir atau dalam bahasa Inggrisnya edge gitu ya, the edge of the plate gitu, maka dia merupakan pinggiran atau sisi pinggir dari loyang itu. Ya. Nah, untuk raratanya atau rata-ratanya koefisien transfer massa konvektif yaitu nilainya seperti ini. Ya. Kemudian apabila yang ketiga, jenis yang ketiga yaitu apabila alirannya berbentuk laminer, namun dia bergerak atau melewati past the pipe gitu, melewati pipa. Nilai dari dimensionless number-nya, korelasinya yaitu nilai dari Sherwood number sama dengan koefisien dari mass transfer dikalikan dengan dimensi karakteristiknya, ya. Atau kalau di sini dimensi karakteristik yang dimaksud adalah diameter, dimensinya yaitu yang diukur adalah diameter dalam, ya, diameter dalam, dibagi dengan DAB atau difusivitas. Nilainya ketemu 1,86 dikali, oh ini saya belum ngasih bagi ya, 1,86 dikali Reynolds number dikali Smith's number dibagi, sorry ini masih belum saya kasih dibagi begitu, dibagi panjang, ya, panjang dari pipa dibagi diameter dalam. Jadi teman-teman, pipa itu kan punya ketebalan kan. Nah, kalau kita ukur dari sisi luar dan sisi dalam kan dia berbeda kan.
nilai diameternya. Maka yang diukur dari DC ini adalah diameter dalamnya. Nah, ini cocok untuk menghitung apabila NRI-nya atau Reynolds number-nya di bawah 10.000. Lalu yang keempat, apabila alirannya itu turbulen dan dia melewati sebuah pipa, test pipe gitu, maka nilai Smith number-nya atau hubungan korelasi antara dimensional number-nya akan seperti ini, bisa dibaca sendiri. Lalu ini yang nomor 5 ini adalah transfer massa untuk aliran yang melewati objek yang spherical atau bulat ya, spherical. Nah, ini dapat kita gunakan teman-teman untuk menghitung droplets. Droplets itu seperti apa? Tetesan begitu ya, tetesan. Butiran cairan itu maksudnya tetesan begitu, tetesan yang jatuh. Nah, ini cukup aplikatif untuk yang nomor 5 karena untuk fluida yang di proses pengolahan pangan kan kita menggunakan banyak cairan gitu ya, banyak zat cair. Maka untuk menghitung lajunya kita dapat menggunakan korelasi antara Sherwood number, Reynolds number, dan Schmidt number. Rumusnya Sherwood number sama dengan 2,0 ditambah 0,6 dikali Reynolds number pangkat setengah dikali Smith number pangkat sepertiga. Di mana dimensi yang nantinya diukur adalah dimensi berdasarkan diameter dari objek bulatnya. Jadi kalau kalian membayangkan, air itu kan menetes, itu kan dia semakin ke bawah, itu semakin bulat, ya kan? Kalau ke atas kan dia masih bertolak belakang dengan gravitasi dan gaya beratnya kan. Nah, semakin ke bawah dia akan semakin bulat, maka kita sebut dia objek bulat. Jadi DC itu merupakan diameter dari objek bulat itu. Nah, 5 hal itulah korelasi atau buat apa sih Bu sebenarnya kok kita harus menghitung beberapa dimensional number yang macam-macam gitu ya. Ada Smith number, ada Lewis number, ada Reynolds, ada Sherwood gitu. Karena memang ternyata dengan korelasi antar dimensional number itu kita dapat memperhitungkan berapakah m dot gitu ya, flux massanya. Dan berapakah koefisien nanti kalau misalkan tanyakan koefisien. Kita masuk pada contoh soal. Ini saya ambil di buku Air Pulsing. Tetap seperti kemarin, saya pengennya teman-teman punya buku dan kalian bisa memahami apa arti dari buku itu. Maka kita coba membahas dengan bahasa Indonesia dan membahas apa yang dimaksudkan dengan solusi pada buku tersebut, begitu ya. Disebutkan pada soal itu cairan glukosa. Tahu ya cairan glukosa? Glukosa manis ya, glukosa dituangkan pada air yang mengalir, jadi airnya mengalir, kemudian glukosanya diteteskan gitu deh, ditambahkan. Nah, air yang mengalir itu kelajuan atau kecepatannya 0,15 meter per second. Ya. Lalu, tetesan glukosa tadi yang masuk ke sistem, ke air yang mengalir tadi, yaitu 0,3175 cm. Ya, jadi tetesan glukosa itu kan bentuknya bulat, dia punya diameter yaitu 0,3175 cm. Ya. Suhu air pada saat itu yaitu 25 derajat Celcius. Lalu difusivitas glukosa pada air yaitu 0,69 dikali 10⁻⁵ cm persegi per second. Kita diminta untuk mencari koefisien transfer massa atau KM-nya. Ya. Yang perlu teman-teman lakukan seperti biasa, kita harus memahami apakah maksud angka-angka yang ada pada soal. Apa itu artinya 0,15 meter per second? Apa itu 0,69 kali 10⁻⁵ cm persegi per second? Apa itu 0,3175? Nah, itu dituangkan dalam simbol-simbol yang ada pada penulisan yang diketahui ini ya. Oke, dari mulai dari mulai kalimat pertama ya. Kelajuan yaitu U kecil ya. Yaitu 0,15 meter per second. Kalau bingung itu masuk apa, lihat di satuannya. Itu apa sih, Bu? Nah, bingung kan? Lihat aja satuannya. Oh, satuan meter per second berarti satuan untuk kecepatan, gitu ya. Kemudian
Kalimat yang kedua, diameter. Oh, diameter berarti dia DC. Kita sebutlah DC, kan dia dimensional karakteristik kan. Diameternya 0,3175 cm. Nah, ingat bahwa dia belum SI, maka kita harus konversi ke satuan yang internasional, yaitu 0,003175 meter. Suhu air 25, suhu T besar, 25 derajat Celcius. Difusivitas apa, Dek? DAB, ya. DAB, A-nya yaitu glukosa, B-nya yaitu air. Difusivitas glukosa pada air, yaitu nilainya 0,69 dikali 10 pangkat minus 5 cm persegi per second. Ya. Ini juga masih cm persegi, nanti harus dikonversi. Nah, kemudian, kalau dari soal itu ya, yang perlu teman-teman pahami adalah bagaimana caranya mencari KM. Apa saja data yang dibutuhkan. Apa saja data yang dibutuhkan tapi tidak diketahui pada soal. Nah, contohnya seperti ini. Untuk menghitung KM, kita kan harus mengetahui M dot ya. Kita kan harus mengetahui laju aliran massa atau flux massanya. Nah, flux massa itu kan dia melibatkan rho dan mu kan, melibatkan massa jenis dan viskositas. Maka teman-teman bisa lihat di tabel A41 seperti yang kemarin, di appendix tabel A41, kalian lihat di massa jenis dan viskositas untuk suhu air 25 derajat Celcius. Nah, setelah itu ketemu rho air pada suhu 25 yaitu 997,1 kg per meter kubik, dan viskositasnya 880,637 kali 10 pangkat minus 6 Pascal second. Ingat ya, viskositas jangan lupa 10 pangkat minus 6-nya. Nah, dari sini sudah enak nih ya, kita sudah mengetahui data-data yang dibutuhkan pada soal ya, untuk memecahkan berapakah koefisien mass transfernya. Yang langkah yang pertama, yaitu menentukan, kalau saya sih biasanya langsung ke ini ya, ke rumus yang akhir dulu ya. Rumus yang akhir tuh yang dibutuhkan apa? Ini kan rumus yang akhir. KM sama dengan, ini belum saya kasih garis pembagi. Lupa ini belum dikasih garis pembagi. KM atau koefisien mass transfer itu kan rumusnya NSH dikali DAB per DC. Ya. NSH dibagi KM dikali DC per DAB ya kan. Kalau KM itu kan dicarinya kan berarti NSH dikali DAB dibagi DC. Ya, tinggal dibalik aja begitu. Nah, berarti dari soal DAB sudah diketahui, DC sudah diketahui, oh NSH nggak diketahui. Ya kan? NSH-nya berapa? NSH-nya yang harus kita cari. NSH-nya harus kita cari. Nah, NSH atau angka Sherwood ya, angka Sherwood number, itu kan ada macam-macam tadi. Kita masuk Sherwood number-nya Sherwood yang mana begitu. Oh, ini berarti dia droplets ya, kan dia punya tetesan, punya diameter, oh berarti ini dia merupakan tetesan atau droplets, maka kita bisa gunakan rumus yang nomor 5. Ya. Di mana rumus dari transfer massa untuk aliran yang melewati objek bulat, yaitu NSH sama dengan 2,0 plus 0,6 dikali NRE pangkat setengah dikali NSC pangkat sepertiga. Nah, dari rumus NSH kita kan nggak tahu berapa NRE-nya, berapa NSC-nya. Kita cari dulu NRE sama NSC. Ya. Yang pertama, Reynolds number atau NRE, ingat rumusnya rho UD per mu. Ya. Rho-nya tadi 997,1, rho UD, berarti U-nya adalah 0,15, D-nya 0,003175 meter. Per mu, mu-nya yaitu mu adalah viskositas
Viskositasnya 880,637 kali 10 pangkat minus 6 Pascal second. Ketemunya untuk Reynolds number yaitu 539. Ya. Dia dimensionless, jadi tidak punya satuan. Oke? Lalu yang kedua, kita butuh NSC. NSC kita juga belum tahu, kita harus cari NSC-nya dulu. Atau Smith's number. Smith's number rumusnya, ya tadi di depan ya. Nanti teman-teman bisa cek lagi, saya kalau mau balik lagi ke depan agak jauh di bagian dimensionless number. Tadi kan ada rumus macam-macam, dicek di situ. NSC sama dengan mu dibagi rho dikali DAB. Viskositas dibagi massa jenis dibagi dengan difusivitas. Ini kita data sudah tahu semua, tinggal dimasukin. Ini kurang bagi lagi. Kayaknya saya agak ngantuk, ini kurang dibagi ya. Banyak yang belum saya kasih garis gitu. Jadi mu-nya adalah 880,637 kali 10 pangkat minus 6. Kemudian dibagi rho-nya 997,1, DAB atau difusivitasnya 0,69 kali 10 pangkat minus 5. Ini harusnya dikonversi dulu ke meter persegi ya. Nanti tinggal dikalikan 10 pangkat minus 4 ya. Nah, ketemunya adalah 1279. Ya. Terus, karena sudah diketahui NRE dan NSC, maka kita bisa menghitung Sherwood number-nya atau NSH sama dengan 2,0 plus 0,6 NRE pangkat setengah dikali NSC pangkat sepertiga. Kita masukkan 2,0 plus 0,6, ini sudah rumus, jadi kita nggak usah otak-atik. Yang perlu kita masukkan adalah NRE dan NSC-nya. NRE yaitu 539, NSC-nya 1279. Ingat kalau pangkatnya pecahan berarti artinya akar. Berarti akar dari 539 dikali akar pangkat 3 dari 1279. Maka ketemunya Sherwood number yaitu 153. Nah, sampai di sini sudah mulai banyak pencerahan ya. Akhirnya kita bisa menghitung KM-nya. Ya. KM, ingat ya tadi rumusnya, KM itu kan NSH dibagi NSH dikali DAB dibagi DC gitu kan. Sehingga KM NSH dikali DAB dibagi DC, ini kurang garis. NSH-nya berapa? Oh, NSH-nya 153. DAB-nya 0,69 kali 10 pangkat minus 5. Sepertinya ini harus dikonversi ya. Ini belum saya konversi ke meter persegi. Dibagi diameter. Ya, karakteristik dimensionalnya dia menggunakan diameter, maka kita masukkan 0,003175. Ketemulah bahwa jadi koefisien transfer massa untuk glukosa pada air yang mengalir dengan kondisi yang seperti di atas, ketemunya 3,32 kali 10 pangkat minus 5 meter per second. Ya. Silahkan teman-teman cek lagi di buku kalian masing-masing untuk beberapa contoh soal yang lain atau hal-hal yang perlu dibahas dan ditanyakan. Silahkan, saya menerima pertanyaan dan konfirmasi dari teman-teman. Semoga ilmunya bermanfaat dan tetap semangat dalam belajar. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.